ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Langsung kemari aja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Langsung suruh kemari. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyebutkan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain atau ingin jaga puji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia atau setan itu adalah teman yang sangat jahat. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika masyahidin walhamdulillah. Lanjut ke acara selanjutnya, lengkap acara ini sebelum ada kata sambutan, kata-kata yang insyaallah akan disampaikan oleh penasehat Umum Dakwah Pesantren Sumora, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Muslim Sumora, kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, saya sudah hampir setahun sakit, masih bisa menghadiri acara ini. Mudah-mudahan sakit tidak menghalangi kita beraktivitas. Mudah-mudahan sakit tidak membuat saya berhenti berdakwah. Mudah-mudahan saya terus semangat. Insya Allah kita berusaha minimal 3 bulan sekali ada tabligh akbar di masjid ini. Nanti kita bisa mengundang Ustaz Felix Yau, beliau sahabat saya. Kemudian Ustaz yang dari Medan saya, Ustaz Abdul Somad, dia juga sahabat saya. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan saya bisa menemui mereka yang mulia. Yang pertama, kita sangat bersyukur kepada Allah masih diberikan kemudahan, kesempatan, ruh kita masih bertahan di tubuh. Kita masih bisa menyaksikan matahari, sementara saudara kita mungkin abang kita, orang tua kita sudah dipanggil Allah. Alhamdulillah kita masih bisa makan redok yang punya uang, orang lain sudah tidak sanggup. Oleh sebab itu kita syukuri semua.
Ustadznya mana? Ustadz Umar Minta dari sahabat saya sekaligus sebagai guru saya. Mudah-mudahan beliau dan keluarga diberikan kesehatan yang seperti ini. Kalau usia memang saya lebih tua jauh, tapi keilmuan jauh lebih tinggi dari saya. Itulah beliau. Kepada Ustadz Umar Minta, tafadhol, silakan. Langsung aja. Oh, pengantar sendiri. Langsung aja Ustaz. Hah? Atau kurang ditinggikan mungkin? Sudah boleh. Hah? Ini kayaknya yang mana? Dua. boleh. Tes. Apa nggak ini aja? Yang ini aja. Oh, yang Tes. Ini aja. bagusan yang ini. Ya. Bagus itu ya. Bagusan yang ini. Bagus itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini berjumpa dengan Ustadz Mundir. Mari kita sejenak mendoakan semoga beliau diberikan anugerah kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam taat, dipanjangkan umurnya dalam ibadah. Nasallallahu rabbal asyaladim ayashfihu insyaallah syifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Beliau termasuk salah satu dai yang telah memberikan kontribusi dan pelita bagi kehidupan kita, terutama dalam literasi di dalam masalah akidah. Semoga apa yang telah beliau lakukan menjadi pemberat mizan kebaikan beliau insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau diberikan kelapangan dan keridhaan, dan semoga beliau termasuk ahlul musibah. Tentunya ahlul musibah itu adalah orang-orang yang paling beruntung pada kehidupan di akhirat, karena tidaklah satu musibah yang kita dapatkan di dunia kecuali Allah menggantinya dengan tiga. Allah menggantinya dengan khairan, Allah menggantinya dengan afiat, dan Allah pasti menggantinya dengan manzilah. Khairan itu pasti diganti dengan surga, afiat itu diganti dengan kekuatan untuk mengganti setiap kelemahan yang dirasakan mereka ketika dulu di dunia, dan mereka akan diberikan manzilah. Manzilah itu kedudukan yang sangat tinggi di surga, yang mana kedudukan itu tidak akan bisa diperoleh dengan sholat, tidak akan bisa diperoleh dengan puasa, tetapi hanya bisa diperoleh ketika kita sabar mendapatkan musibah yang Allah goreskan di dalam kehidupan manusia. Maka saking tingginya manzilah mereka nanti di akhirat kepada mereka yang senantiasa mendapatkan musibah, dan ketika mereka ridho, orang-orang yang sehat, orang-orang yang jarang mendapatkan sapaan hidayah, sapaan musibah, mereka berkata, "Ya Allah, kalaulah kami tahu sebesar itu kami mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisimu ketika kami mendapatkan musibah, hidupkan kami sekali lagi, berikanlah kepada kami musibah, potong-potong daging kami menjadi daging-daging yang kecil, itu lebih kami ridhoi daripada kami tidak mendapatkan manzilah dan kedudukan yang setinggi ini." Ini menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya takdir itu tidak pernah salah. Takdir itu selalu membawa satu kebaikan, dan setiap keterbatasan yang ada pada kehidupan kita selalu diganti oleh Allah dengan ribuan pengganti pada kehidupan di akhirat. Semoga Ustadz Mundir dipanjangkan umurnya dalam taat insyaallah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita, akhirnya kita pada kesempatan hari ini kembali menginjakkan kaki di masjid ini, Masjid Al-Muttaqin. Kalau tidak salah saya datang ke masjid ini dulu ya saat kajian subuh, sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu, ketika anak saya baru 5 ya. Sekarang anak saya sudah 8 ya. Masya Allahnya biasa aja. Dan alhamdulillah sekarang anak saya sudah 8.
Kelihatannya senyumnya itu menyakitin hati saya. Dan insya Allah kita akan datang ke masjid ini kalau anak saya sudah 11 insya Allah. Semuanya mengaminkan kecuali istri saya nggak mengaminkan. Semoga Allah berikan kebaikan, semoga kita bisa menjadi orang tua. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang mampu menjadi tongkat untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita kelak bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat insya Allah. Alhamdulillah, karena saya sudah datang kembali, saya kira kajian kita cukup di sini aja Ustaz. Mari kita mulai kajian kita, judulnya bertetangga di dunia, bertetangga di akhirat insya Allah. Judulnya dari panitia dan bukan dari kami, tapi tidak apa-apa insya Allah, temanya ini bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang belakang bisa mendengar? Alhamdulillah. Kepada seluruh para pengurus dan panitia kajian kita pada kesempatan pagi ini, yaitu pengurus Masjid Al-Muttaqin yang semoga Allah senantiasa memberkahi, kepada Ustadz Mundir yang semoga senantiasa diberikan kesabaran dan diberikan keridhaan di dalam setiap perjalanan hidupnya, dan kepada kita semuanya yang semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan kepada kehidupan kita kecuali adalah keberkahan. Puncak tertinggi pada kehidupan kita bukanlah kekayaan dan bukanlah pangkat jabatan, tapi sesungguhnya puncak tertinggi pada kehidupan kita itu adalah keberkahan. Itulah yang menjadikan kita bisa memahami doanya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa berdoa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya Allah jadikanlah aku berkah dimanapun aku berada. Dan itulah yang Allah kabulkan dari kehidupan Nabi Isa yang penuh dengan berkah. Kehidupan Nabi Isa dijaga oleh Allah. Ketika beliau akan mendapatkan tikaman pembunuhan, beliau diangkat oleh Allah menuju ke atas langit. Dan beliau pun berkah ketika akhir kehidupan beliau nanti diberikan tugas dan diberikan amanah oleh Allah untuk membunuh Dajjal di akhir zaman, untuk menunjukkan kepada kita puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah mendapatkan keberkahan. Yang kaya belum tentu berkah, yang terkenal belum tentu mendapatkan berkah, dan mendapatkan jabatan yang tinggi belum tentu berkah, karena sesungguhnya puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah diberikan keberkahan. Dan tentunya seiring kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan keberkahan pada keluarga kita, pada istri dan pada pasangan kita, kita pun memohon semuanya kita senantiasa dijauhkan dari fitnah. Karena tidak ada perkara yang paling cepat merusak berkah kecuali adalah fitnah. Fitnah itulah yang menjadikan berkahnya keluarga kita menjadi hilang. Fitnah itulah yang menjadikan berkahnya kita pada harta itu menjadi hilang. Dan tidak ada yang paling kita khawatirkan dan paling kita takutkan kecuali adalah fitnah. Nabi Muhammad, manusia yang kita tahu memiliki kaliber keimanan paling tinggi, yang paling beliau khawatirkan itu adalah fitnah. Dan itu disusul oleh Umar bin Khattab yang juga memiliki rasa khawatir yang sangat tinggi terhadap fitnah. Makanya doanya Nabi yang diajarkan beliau kepada kita supaya kita tidak mendapatkan fitnah, ketika Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak, karena sesungguhnya yang paling kita khawatirkan itu adalah fitnah. Berapa banyak pasangan yang asalnya mendapatkan ketenangan selama 10 tahun tiba-tiba bergoyang dengan banyak masalah, itu pun karena fitnah. Berapa banyak kita yang asalnya begitu tegar dan kokoh mengatakan tidak pada riba, lalu tiba-tiba kita mengatakan iya pada riba, itu namanya fitnah. Berapa banyak seorang wanita yang menjaga kehormatannya lalu tergoda dan melakukan perzinahan, itu karena fitnah. Tidak ada perkara yang paling merusak pada kehidupan kita kecuali adalah fitnah. Dan itulah yang menjadikan kita, kalau kita memohon kepada Allah berkah, maka mintalah kepada Allah supaya kita terhindar dari fitnah. Nabi itu selalu melindungi setiap kehidupan beliau dan orang yang ada di sekitar beliau itu dengan doa supaya terhindar dari fitnah. Makanya Nabi pernah berjumpa dengan pemuda.
pemuda ini terlilit dengan fitnah zina. Maka ketika pemuda ini bertaubat, Nabi itu memeluknya, Nabi mengusap dadanya, lalu Nabi mengucapkan sebuah doa, Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Maka Nabi langsung mengatakan kepada pemuda ini, ya Allah, pemuda ini ampuni dosa-dosanya karena dia memiliki hobi berzina. Wa tahhir qalbahu, sucikan itu hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Maka pemuda tersebut lalu berkata, setelah aku didoakan Nabi, tidak ada perkara yang paling aku benci kecuali adalah zina, dan sebelum aku didoakan Nabi, tidak ada perkara yang paling aku cintai kecuali adalah zina. Dalam riwayat itu akhirnya kita paham bahwasanya fitnah itu kita bisa tepis dengan kita memperbanyak doa, semoga kita terhindar dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Anak-anak yang di atas tolong dikondisi. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu bukanlah anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban di dalam kehidupan kita. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur itu memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Salah satu di antara kualitas yang Allah berikan kepada kita, kalau kita menjadi orang yang bersyukur, Allah itu akan hadirkan kebahagiaan pada setiap kenikmatan yang kita dapatkan, walaupun kenikmatan itu sudah lama kita peroleh dan sudah lama kita dapatkan, tapi rasa bahagianya itu masih sama sebagaimana pertama kali kita mendapatkan kenikmatan itu. Kalau kita biasanya bahagia ketika mendapatkan yang baru, itu bahagianya anak kecil. Anak kecil itu kalau mendapatkan yang baru biasanya bahagia, tapi ketika mendapatkan barang yang sudah lama biasanya tidak lagi bahagia. Itu bahagianya anak kecil. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan bahagianya orang yang beriman itu tidak sama dengan bahagianya anak kecil. Bahagianya orang beriman kalau dia betul-betul bersyukur, Allah jadikan dia bahagia mendapatkan kenikmatan, walaupun kenikmatan itu sudah lama dia peroleh, tapi cita rasa kebahagiaannya pada kenikmatan itu tidak pernah berkurang sebagaimana ketika pertama kali dia mendapatkan kenikmatan itu. Kita ini Bu, biasanya kita ini suka sekali bahagianya itu hanya pada waktu ketika barang kita dapatkan, tapi ketika barang itu sudah lama kita peroleh, lama-lama bahagianya tidak ada. Banyak ibu-ibu biasanya kalau mereka di depan lemari, lemarinya ada 4 lemari, isinya di dalamnya pakaian dia semuanya, tapi biasanya kalau ada kondangan Ustaz, mereka mikir, waduh saya tidak punya pakaian, padahal pakaiannya ada 4 lemari. Maka itu bahagia yang hanya kita dapatkan ketika kita mendapatkan yang baru. Maka itu merupakan tanda ketika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu memberikan kepada kita kualitas, walaupun syukur itu tidak memberikan kepada kita kuantitas. Makanya ketika kita menikah kita bahagia, wajar kamu baru menikah. Tapi ketika kamu menikah sudah 7 tahun, 8 tahun tapi masih merasa bahagia sebagaimana kamu dulu menikahinya, itu baru bahagianya orang yang bersyukur. Kalau ibu punya jilbab, jilbabnya baru dibeli, warnanya biru misalkan, bahagia, wajar karena jilbabnya baru dibeli. Tapi ketika jilbab itu sudah 9 tahun dibeli dan kita masih senang melihat jilbab itu, maka itu namanya bahagianya orang yang bersyukur. Itulah yang menjadikan kita paham Allah pasti memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, walaupun terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Semoga kita bisa bersyukur, dan semakin kita bersyukur Allah akan mendawamkan banyak kenikmatan dan harta pada kehidupan kita, dan Allah menjauhkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengatakan harta itu ada 2, ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak. Harta yang merusak itu apa? Kadang-kadang manusia mendapatkan uang 1 miliar tapi dijadikan kebutuhannya dan pengeluarannya itu 2 miliar. Akhirnya angka 1 miliar itu tidak ada artinya dibandingkan pengeluaran 2 miliar. Mungkin dia mendapati usahanya ambruk, mungkin dia mendapati bagaimana rumahnya rusak. Akhirnya pendapatan 1 miliar itu tidak sebanding dengan 2 miliar. Itu namanya harta yang merusak.
Ada orang yang terkadang mendapatkan 1 miliar tetapi suaminya berzina, itu harta yang merusak. Ada yang mendapatkan 2 miliar tapi anaknya itu benci kepada bapaknya. Setiap bapaknya pulang, maka sang anak langsung mengunci di dalam kamar dan tidak mau menyapa bapaknya dan tidak mau bertegur sapa sama bapaknya. Itu harta yang merusak walaupun jumlahnya banyak. Maka itu yang dikatakan oleh beliau, inilah yang namanya harta yang merusak. Ada harta yang kedua yang disebut dengan harta yang mengawetkan. Kadang-kadang kita dapatnya cuma 8 juta tapi dijadikan kebutuhan kita cuma 4 juta, itu namanya mengawetkan. Kadang-kadang kita cuma mendapatkan 9 juta, dijadikan pengeluaran kita hanya 5 juta, kita bisa saving 4 juta. 2 juta kita nabung, 1 juta kita infak, 1 juta kita makan cilok dan makan gudeg Jogja di depan situ. Maka itu namanya harta yang sifatnya mengawetkan. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham, bukan nominalnya, bukan volumenya, tapi yang kita minta kepada Allah itu adalah harta yang sifatnya mengawetkan, dawam di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti tentang itu. Syukur menjadikan kita didekatkan kepada harta yang mengawetkan, dan syukur itu menjadikan kita diselamatkan dari harta yang sifatnya merusak pada kualitas kehidupan kita. Apa artinya 1 miliar, Bu? Kalau akhirnya anak-anak itu membenci kita. Apa artinya 2 miliar kalau akhirnya terjadi perzinahan di dalam keluarga? Naudzubillah min dzalik. Apa artinya 3 miliar kalau ternyata di dalamnya ada riba? Karena semua itu ternyata adalah harta yang merusak, yang akan merongrong kualitas di dalam kehidupan kita. Makanya maaf ya, daripada ibu mendapatkan 1 miliar harta yang merusak, lebih baik ibu mendapatkan 2 miliar yang sifatnya mengawetkan. Pasti ibu-ibunya setuju. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul. Semoga syukurnya kita mendekatkan kita kepada harta yang sifatnya mengawetkan dan menyelamatkan kita dari harta yang sifatnya merusak di dalam kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini membahas judul bertemu di dunia, bertetangga di surga. Sebelum kita membahas materi ini, maka kita harus paham betul bahwasanya semangatnya Al-Quran dan semangatnya hadis itu mempersaudarakan kita dan mempertemukan kita di dalam pusaran kebaikan. Tidak ada agama yang paling perhatian dan paling concern di dalam mempersaudarakan manusia kecuali adalah Islam. Karena sesungguhnya setiap ajaran yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, ajaran yang kita jumpai di dalam sunnah, itu intinya satu. Intinya supaya kita tidak menyakitin orang dan supaya kita gampang bersaudara antara sesama muslim, antara sesama hamba. Makanya dijadikan kita kalau masuk Islam itu gampang, tapi mengeluarkan orang dari Islam itu beratnya luar biasa. Makanya kalau ada orang masuk Islam tidak ada syarat, tidak perlu bayar, tidak perlu harus sunat dulu, tidak perlu registrasi, cukup dia membaca syahadat. Tapi ketika dia memasukkan, tetapi dia ketika masuk Islam itu gampang. Kalau sudah masuk Islam, mengeluarkan orang dari Islam itu tidak segampang yang kita pikirkan. Mengkafirkan tidak mudah, menyesatkan juga tidak ringan. Kalau kita memahami kaidah ini tertera di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ada perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Malik itu bagus sekali. Tahu perkataan Imam Malik? Insya Allah tidak tahu. Maka Imam Malik itu mengatakan ikhrajun nasi anis sunnah syadidun, mengeluarkan orang dari kebenaran dan mengeluarkan orang dari ahlus sunnah itu merupakan perkara yang sangat berat, dan tidak setiap orang punya kapasitas untuk mengeluarkan orang di dalam agama Allah, untuk menunjukkan kepada kita agama kita itu sifatnya dan semangatnya mempersaudarakan dan mempertemukan. Makanya kalau ibu paham, bapak mengerti, kita mendapati setiap perintah di dalam Al-Quran dan setiap perintah di dalam hadis itu ya sifatnya supaya kita bisa bersaudara dan sifatnya tidak menyakiti. Kenapa kalau kita sholat, kita rapat di depan? Sholat itu tidak sebagaimana strategi bermain bola 3-4-3, enggak. Sholat itu rapat, bahu bertemu dengan bahu, kaki bertemu dengan kaki. Kenapa rapat? Dan kenapa imam itu selalu ketika mengkondisikan orang ketika sholat, selalu imam itu salah satunya mengatakan hadu bainal manakib wasyudul khalaq wala takhtalifu wa takhtalifa qulubahum. Ayo rapat, jangan dibiarkan celah itu ada. Tutup
supaya tidak berselisih, karena berselisihnya kalian di dalam sholat itu menyebabkan perselisihan kalian dan hati kalian di luar sholat. Bahkan kita diajari di dalam sholat supaya tidak ada jarak antara kita dengan yang sholat dengan sebelah kita, supaya ketika bahu bertemu dengan bahu, badan berdekatan dengan badan saudara kita, supaya kita terlatih untuk bersaudara. Ketika kita sholat, kita tidak pernah tanya, kamu gurunya siapa, ustadznya siapa, enggak. Tapi betul-betul kita itu bersaudara, supaya semangat kita bukan hanya mencari bahu ketika kita sholat, tapi mencari hati ketika kita di luar sholat. Dan itu diajarkan dalam sunnah. Makanya sampai kita juga mendapati bahwasanya kita disuruh ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Kenapa? Ada hadis yang begitu terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diam, supaya kita tidak menyakitin orang, supaya ketika menyakitin orang nanti pecah persaudaraan kita dan kita tidak bisa menjadi saudara kembali kalau sudah ada yang namanya saling menyakiti. Kenapa kita tidak boleh berprasangka yang buruk kepada saudara kita? Karena diberikan prasangka buruk itu menyakitkan bagi orang lain, sebagaimana kita merasa tersakiti ketika kita diberikan prasangka yang buruk. Kenapa kita kalau bertamu, kita itu mengetok pintunya itu harus mengetahui adabnya. Makanya kalau kita mengetok pintu, di dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattaba ala Hurufil Hijaiyah disampaikan bahwasanya kalau kita ngetok pintu itu tidak boleh berdiri di depan pintu langsung, tapi mengambil agak serong ke kanan, agak serong ke kiri. Kenapa kalau kita mengetok pintu agak serong ke kanan dan serong ke kiri? Supaya ketika pintu dibuka, maka kita tidak langsung melihat ke dalam isi rumah. Karena ada sebagian orang yang mereka itu menafsirkan rumahnya itu aurat dan tidak nyaman dilihat sama orang lain, supaya kita tidak menyakiti sahibul bait ketika kita bertamu kepadanya. Makanya ibu-ibu kalau bertamu, ngetok pintunya di samping pintu kanan ataupun kiri. Kalau tidak dibuka, ibu jangan nyari-nyari melihatin jendelanya lalu menghitung sandalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, ini ada ini. Dan kita harus paham bahwasanya yang memiliki kapasitas dan memiliki hak prerogatif untuk membuka dan memberikan tamu kepada kita itu bukan kita, tapi sahibul baitnya. Kalau sahibul baitnya tidak berkenan untuk membukakan pintu, dia tidak dosa. Tetapi ketika kita memaksa, kita yang berdosa. Kenapa sampai ada aturan mengetok pintu semacam itu? Supaya kita tidak menyakitin orang lain ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Makanya maaf, sampai ketika kita sedang bersama dengan 3 teman kita ketika bersama dengan 3 teman kita itu terkadang tidak boleh berbisik-bisik di antara 2 dan meninggalkan 1 orang. Saya berbisik-bisik sama Ustadz Mundir, lalu saya tidak mengajak beliau berbisik-bisik. Walaupun saya tidak membicarakan beliau, maka sesungguhnya tidak boleh. Walaupun saya sebenarnya sedang nyetor surat Al-Ikhlas kepada Ustadz Mundir, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena menjaga hatinya supaya beliau tidak tersakiti. Bahkan sampai urusan ketika kita masak, apa perintahnya di dalam kita ketika masak? Ibu kalau masak daging, perintahnya Nabi itu jelas, fa'aksir maraqah. Kalau kamu itu masak daging, maka perbanyaklah kuahnya. Kenapa kita ketika memasak daging kita diperintahkan untuk memperbanyak kuah? Supaya tetangga kita yang mencium bau masakan kita tidak tersakiti hidungnya, dan kita ketika memperbanyak kuah kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Tapi maaf ya, jangan hanya kuah doang ya. Takutnya mie rebus yang dikasih cuma kuah. Maka itu memberikan kepada kita arti bahwasanya Masya Allah ya, ternyata semangatnya Islam itu di dalam kehidupan kita, semangatnya Islam itu mempersaudarakan kita dan menutup segala macam celah yang menjadikan kita bisa menyakiti saudara kita, supaya ketika kita tidak menyakiti, kita lebih gampang untuk bersaudara. Karena apa? Karena sesungguhnya amalan yang paling Allah cinta itu apa? Ketika kita mendatangkan keselamatan bagi saudara kita, ketika kita bermuamalah dan berinteraksi bersamanya di dalam kehidupan. Makanya maaf ya Ibu pernah membaca dalam satu riwayat Muslim, kalau kita bertamu lalu sahibul bait menyajikan makanan, maka tidak boleh kalau bertamu 2 orang, saya dengan Ustadz Mundir misalkan datang ke tempatnya Ustadz yang lain, saya datang, maka langsung saya mengambil 2 sekaligus ya.
Kenapa saya tidak boleh mengambil hidangan itu langsung 2 Ustadz? Dan kenapa perintah itu langsung disampaikan Nabi? Kalau kita mengambil 2, nanti teman kita akan tersakiti. Waduh, dia ngambil 2, tinggal 2 ya. Dan akhirnya dia merasa tidak nyaman ketika makanan yang dihidangkan sebagiannya sudah dimakan sama kita. Loh, sampai cara kita mengambil makanan pun diatur oleh Islam supaya apa yang kita lakukan ketika kita bertamu itu tidak nyakitin orang. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada agama yang menyuruh kita supaya kita saling bersaudara, tidak berprasangka, tidak saling menyakiti, tidak saling gampang menyesatkan. Itu adalah agama Islam, dan siapapun yang paham tentang sunnah ini tentunya di dalam hatinya punya niat yang kuat bagaimana dia itu bersaudara dengan sesama saudaranya, sesama hamba beriman dan sebagai umatnya Rasulullah. Makanya saya kalau sering ditanya, Ustadz, bagaimana cara kita mencintai Nabi? Cara mencintai Nabi itu banyak, tapi salah satu untuk mencintai Nabi itu salah satunya adalah mencintai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terkadang kita memiliki latar belakang dan memiliki corak yang berbeda dalam satu masalah, tapi tidak menjadikan kita saling menyakiti. Makanya ibu tahu, bapak mengerti, kita ini kalau akan menjelang puasa, karena 2,5 bulan lagi kita akan puasa. Kalau kita akan menetapkan puasa, Menteri Agama itu cukup menunggu 1 wakil dan 1 saksi. Dia cukup menunggu 1 saksi. Ada orang lewat Cakung, lalu orang tersebut melihat hilal. Dia cukup datang ke tempat Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar, lalu berkata, Pak, saya dari Cakung melihat hilal. Kesaksian 1 orang dalam sunnah sudah bisa dijadikan acuan untuk menetapkan Ramadan itu besok. Tapi maaf, itu beda kalau kita mengatakan orang berzina. Kalau kita mengatakan orang itu berzina, Pak, maka tidak bisa pakai kesaksian 1 orang, tapi kesaksiannya itu 4 orang. Jadi kalau ada orang melihat orang itu berzina 1 orang doang, lalu dia sedang WhatsApp 3 temennya, ayo bro, sedang terjadi zina ini. Terus yang satunya ngomong on the way gitu. Yang satunya lagi di jalan, terus yang satunya tiba-tiba mengatakan, ah enggak, saya malu melihat itu. Maka ketika saksinya cuma 3 orang, lalu 1 orang itu tidak jadi melihat, di dalam Islam 3 orang itu yang dicambuk dan 3 orang itu yang dijilid. Kenapa kok semangatnya kita? Kenapa dalam Islam acuan kita untuk mengatakan orang itu berzina itu harus 4 orang, dan ketika cuma 3 orang yang melihat dan kurang 1, yang dicambuk 3 orang itu bukan orang yang berzina? Karena semangatnya Islam itu menetapkan hati-hati kalau sudah memvonis saudaramu, karena bisa jadi vonismu kalau kamu lakukan secara tergesa-gesa itu menimbulkan luka yang begitu dalam dan menimbulkan permusuhan di antara kalian sepanjang hidup kalian. Makanya maaf ya, ternyata 4 orang, dan itu ternyata 4 kali lipat jumlah yang dibutuhkan lebih banyak daripada kita menetapkan puasa. Untuk mengatakan kepada kita kehormatan seorang muslim itu semahal itu, sampai menetapkan kehormatan seorang muslim kalau dia berzina tidak bisa dijatuhkan begitu saja, sampai orang yang berzina itu dilihat 4 orang saksi ketika dia melakukan perzinahan, untuk memberikan kepada kita betapa mahalnya kita disuruh oleh Allah untuk menjaga persaudaraan di antara sesama muslim. Makanya Nabi pernah tawaf, dan ketika Nabi pernah tawaf, maka Nabi itu pernah berhenti. Lalu di dalam beliau berhenti, lalu beliau itu mengatakan kepada Ka'bah, sembari beliau mengarahkan kepada Ka'bah, inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah. Perkataan Nabi fima makna, beliau mengatakan kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, kehormatan 1 orang mukmin itu jauh lebih mulia daripada kehormatan dirimu. Padahal kita paham bagaimana kehormatan Ka'bah itu begitu besar. Kita mengerti bagaimana setiap jutaan muslim ketika melihat Ka'bah itu meneteskan air mata. Berapa banyak di antara kita rela merogoh kantong kita dan tabungan kita 30 juta supaya kita bisa datang untuk melihat Ka'bah. Sedahsyat itu kedudukan Ka'bah. Nabi mengatakan kehormatan 1 orang mukmin itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Untuk memberikan kepada kita tentang satu arti, kalau berislam yang benar itu semangatnya untuk mencintai sesama saudara muslim, karena itulah yang diwariskan oleh Nabi di dalam kehidupan kita. Makanya Nabi meletakkan gitu setiap amalan yang di situ bisa memberikan manfaat dan menambah kecintaan kepada sesama mukmin itu
merupakan pahalanya besar. Apa amalan yang paling besar, Bu? Bukan amalan yang kita lakukan secara individualistis. Amalan yang paling besar oh gitu. Yang belakang dengar atau tidak, Ibu? Oh, kurang. Tes. Dengar? 2 atau 3 lagi? Tadi sampai apa? Kehormatan seorang mukmin Ka'bah. Makanya kehormatan seorang mukmin itu menjadi satu kehormatan yang begitu besar di sisi Allah, sampai-sampai kita mendapatkan, begitulah perkataan Nabi ketika beliau mengatakan satu kehormatan mukmin itu jauh lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah. Maka sesungguhnya ketika kita memahami ini, kita juga mengerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan setiap amal yang sifatnya bisa memberikan manfaat kepada orang banyak dan akhirnya manfaat itu menimbulkan cinta, itu selalu pahalanya lebih besar daripada amal yang kita lakukan secara pribadi. Contoh, ibu sholat sunnah, ibu sholat tahajud, dan sholat sunnahnya dan tahajudnya dan ibadahnya, tilawahnya di Masjid Nabawi. Dan bukan dilakukan 1 hari, dilakukan selama 30 hari, 1 bulan. Ternyata kita menjumpai bahwasanya ketika kita melakukan sholat, melakukan puasa, iktikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan, ternyata Nabi mengatakan fima makna li an asira fi masirati ahadi fi masirati akhi ahabba ilayya min atakifa fi masjidi hadha syahran. Makanya Nabi sampai mengatakan, aku lebih suka keluar dari Masjid Nabawi membantu saudaraku atas kebutuhan yang dia hajatkan, aku memberikan bantuan kepadanya selama 1 hari, itu lebih aku cintai amal tersebut daripada ketika aku itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Ibu paham ya, itikaf selama 1 bulan itu berat atau ringan? Berat. Mahal atau murah? Mahal. Dan ternyata itikaf 30 hari tidak keluar di Masjid Nabawi, betul-betul di Masjid Nabawi, tidak pernah ke hotel, tidak pernah keluar dari area Masjid Nabawi 1 bulan, itu dikalahkan dengan sebuah tindakan ketika kita membantu saudara kita 1 hari saja, dan itu menimbulkan kecintaan dia kepada kita, itu dihargai oleh Nabi, itu lebih berharga ketika ditimbang dibandingkan ketika kita itikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Kenapa? Itikaf 1 bulan manfaatnya kembali kepada diri kita, adapun ketika kita keluar membantu saudara kita, manfaatnya dirasakan orang lain supaya tumbuh rasa cinta kita kepada saudara kita, itu menjadi bernilai di sisi Allah. Dari sinilah kita akhirnya mengerti, oh berarti salah satu di antara perkara yang kita selalu harus hadirkan dalam kehidupan kita itu apa? Di dalam kita menjalankan akidah kita, menjalankan tauhid kita, dan menjalankan sunnah di dalam kehidupan kita, yang paling penting itu salah satunya bukan hanya memperbaiki sholat kita, bukan hanya memperbaiki hijab kita, tapi salah satu amanah besar yang harus kita berikan dalam kehidupan kita menjalankan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah bagaimana ketika kita menjalankan sunnah, kita harus memiliki hati yang rahmat kepada sesama saudara muslim, walaupun terkadang kita itu mendapatkan perbedaan-perbedaan di dalam masalah fikih dan ibadah yang terkadang sering dijadikan setan sebagai alat untuk memecah belah di antara kita dan persaudaraan kita. Makanya akhirnya kita paham dan kita mengerti, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu sebenarnya sederhana. Siapapun yang mampu mendatangkan keselamatan kepada sesama muslim dengan tangannya dan lisannya, itulah seorang muslim. Karena apa? Sungguh demi Allah, membicarakan tentang persaudaraan. Ketika kita hari ini kita berada pada narasi pertikaian, permusuhan yang tidak ada habisnya, maka demi Allah, pahala yang kita dapatkan ketika kita mencintai saudara muslim itu sangatlah besar sekali. Dan ketika kita menghormati saudara muslim, walaupun terkadang kita memiliki latar belakang dalam pendapat fikih dan pendapat-pendapat ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan, dan itu merupakan perkara yang kita harus mengerti.
Makanya maaf ya, ilmu itu kalau ditanya berkahnya ilmu itu satu, menjadikan hati kita lebih gampang mencintai kepada saudara muslim, dan menjadikan hati kita, menutup hati kita dan menutup diri kita dari pertikaian dan permusuhan kepada sesama saudara muslim, terutama ketika kita berada pada satu akidah dalam koridor besar yang dinamakan dengan koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi maaf ya, hari ini membicarakan tentang persaudaraan itu seakan-akan manis ketika dikaji di dalam taman ilmu, tapi pahit kalau sudah keluar dari taman ilmu. Para ustadz tuh kalau sudah ngomong ukhuwah, masya Allah, manis sekali. Tapi terasa ketika sudah di luar, itu ternyata tidak seringan yang kita sampaikan di dalam taman ilmu. Karena ternyata ujian terberat yang terjadi pada umatnya Nabi Muhammad, ujian terberat pada umatnya Nabi Muhammad itu hari ini kita mendapatkan pertikaian dan permusuhan yang tidak ada habis-habisnya di antara sesama muslim. Makanya Masya Allah ya, Ibu maaf ya, Bapak juga tidak usahlah ikut narasi-narasi yang hari ini santer kita dengarkan. Yang sana gampang membid'ahkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Yang di sana menjawab lagi, gampang mengatakan wahabi, wahabi, wahabi. Dan akhirnya itu saja yang kita dengarkan setiap harinya dan setiap waktunya. Sana mengatakan wahabi, sana membalas alul bid'ah. Sana lagi membalas lagi wahabi, sana lagi membalas alul bid'ah, tidak ada selesainya. Kadang-kadang yang bingung itu kayak saya. Kadang-kadang saya itu bingung. Ada yang mengatakan saya wahabi, ada yang mengatakan saya alul bid'ah. Makanya saya kadang tanya, saya itu sebenarnya alul bid'ah atau wahabi sih? Tapi itulah yang terjadi, dan itulah yang sering kita jumpai hari ini. Majelis ilmu banyak, sunnah banyak dikaji, ilmu banyak dibahas, tapi ternyata persaudaraan itu mandek di tempatnya, dan kita sulit sekali mendapatkan persaudaraan itu terjadi di antara sesama muslim. Makanya Masya Allah, kita memiliki hati yang rahmat itu merupakan salah satu amalan besar yang kita dapatkan ketika kita betul-betul memberikan kecintaan kepada saudara muslim. Cuma kita harus paham, kalau kita membicarakan tentang persaudaraan dan kita membicarakan tentang konsep cinta sesama mukmin supaya kita mampu bertemu di dunia dan bertetangga di surga dalam kehidupan kelak kita di akhirat, kita ini harus paham, ternyata membicarakan tentang masalah ini tuh berat sekali. Kenapa ini menjadi berat? Karena 3 faktor. Ada 3 faktor yang menjadikan kita membahas materi ini tuh begitu berat. Yang pertama, kenapa ini begitu berat materi ini untuk kita praktekkan dan kita terapkan dalam kehidupan masyarakat dan umat sehari-hari? Yang pertama, karena ternyata tidak ada yang paling dibenci sama orang yang memusuhi Islam kecuali mereka paling membenci semangat persaudaraan dan persatuan yang terjadi di antara muslim dengan muslim. Jadi ada orang yang mengambil keuntungan kalau kita terus bertengkar. Ini namanya teori konflik, ini namanya proyek konflik. Sehingga ketika mereka tidak senang melihat ketika kita saling bersaudara, dan mereka tidak suka ketika kita saling saling mencintai, maka sesungguhnya orang-orang yang membenci itu terjadi, mereka melakukan berbagai macam cara supaya pertikaian itu tetap terjadi antara kita dengan sesama muslim. Dan mereka yang paling mengambil keuntungan atas pertikaian kita. Makanya maaf ya, kalau ustadz terus bertengkar dan mereka terus menikmati pertengkaran itu, yang kasihan umat. Sebagaimana ketika orang tua saling bertengkar, siapa yang paling kasihan? Anak. Siapa anak yang paling bermasalah dalam kehidupan nanti ketika dia tumbuh dewasa? Anak yang terlalu banyak sering melihat pertengkaran bapak dan ibunya. Umat ini juga kasihan kalau para penuntut ilmu ini melihat para ustadz sering bertengkar dan masing-masing mengklaim itu kebenaran menurut versinya mereka, dan kita saling bertikai terus menerus. Maka yang paling senang itu menikmati adalah orang yang ingin memiliki agenda besar terhadap kaum muslimin, dan itu adalah orang yang tidak beriman ketika membenci Islam. Saya buktikan ada sebuah tulisan dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu memiliki sebuah kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau itu menyampaikan begini
Dulu pada akhir abad yang pertama itu kaum Romawi, terutama Romawi Timur, itu terdesak oleh pasukan Muslim. Hampir aja mereka rontok di regional wilayah Kaisar Romawi Timur. Mereka punya kaisar. Kaisar itu namanya Julistianus Ats-Tsani, namanya Julistianus yang kedua. Ketika mereka diserang ekspansi oleh kaum muslimin dan mereka terdesak, tiba-tiba kaum muslimin mendapatkan fitnah. Terjadi pertikaian antara khalifah dengan Zubair. Akhirnya pertikaian itu melebar kemana-mana. Ketika kaum muslimin itu saling bertikai dan mereka saling bermusuhan, terjadi antara muslim dengan muslim, pada saat itulah komandan-komandan dari pasukan Romawi Timur itu berkata kepada Julistianus yang kedua, Kaisar, ini kaum muslimin sedang ada pertikaian besar yang terjadi di antara mereka dan mereka melemah karena mereka itu saling bertikai dan berperang di antara mereka. Ini saat yang tepat kita menyerang mereka. Ini saat yang tepat kita menyerang mereka. Tetapi apa jawaban dari Julistianus yang kedua? Julistianus yang kedua itu lalu berkata, tidak usah diserang, biarkan mereka bermusuhan dan bertikai, kita jadi penontonnya saja dan tidak usah datang. Para komandan militernya lalu tidak mengerti arah jawaban dari sang kaisar dan mereka mengatakan, kenapa kita tidak menyerang, justru ini kesempatan emas kita menyerang mereka. Julistianus yang kedua itu lalu berkata, kalian besok datang ke sini, aku terangkan kenapa kita tidak perlu menyerang kaum muslimin ketika dalam kondisi yang semacam itu. Para komandan-komandan militernya pulang. Hari esoknya para komandan militer itu lalu datang. Ketika datang, Bu, di depan singgasana sang kaisar itu ada kandang. Di situ ada dua anjing yang diadu oleh pengawalnya sang kaisar. Adu dua anjing ini. Anjing ini akhirnya diadu dan saling menerkam satu dengan yang lainnya. Ketika dua anjing ini saling beradu, ketika diadu, mereka saling berdarah dan saling mencakar. Hampir-hampir salah satu di antara dua anjing ini roboh. Ketika ada salah satu di antara dua anjing itu yang mau roboh, sang kaisar memberikan perintah, masukkan serigala ke kandang itu. Masukkan serigala ke kandang itu. Pengawalnya sigap, sudah mempersiapkan serigala, dimasukkanlah ke kandang tersebut. Kandang yang di dalamnya ada dua anjing yang sedang diadu domba. Ketika serigala masuk ke kandang tersebut, dua anjing yang asalnya bertengkar langsung terdiam, mengarahkan pandangannya kepada serigala yang baru saja dimasukkan ke kandang mereka, dan dua anjing yang asalnya saling menyerang, dua anjing itu langsung menyerang serigala. Tidak lama setelah itu serigalanya roboh diserang dua anjing. Lalu Julistianus yang kedua itu berkata, itulah perumpamaan. Kalau kita melihat pertikaian, permusuhan muslim dengan muslim, kita datang, justru nanti membangkitkan dan membangunkan singa tidur dan mereka akan nyerang kita. Biarkan mereka bertikai, biarkan mereka bermusuhan, kita nikmati saja pertikaian dan permusuhan itu. Itu, Bu, terjadi sekitar 13 abad yang lalu. Dan hari ini masih relevan kisah itu. Kalau kita hari ini saling cakar-mencakar, saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, lalu saling serang itu di YouTube, ustadz ini nyerang ustadz ini, pengikut ini keturunan Sunan menyerang keturunan misalkan Rasulullah misalkan, terus semacam itu, maka ada yang menikmati pertikaian dan permusuhan itu. Dan mereka terkadang diam, tidak melakukan apa-apa, dan akhirnya kita sibuk dengan pertikaian itu. Karena apa? Tidak ada yang mencintai permusuhan kecuali adalah setan. Dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia yang menikmati setiap pertikaian dan permusuhan itu. Makanya akhirnya apa? Membicarakan tentang ukhuwah itu tidak gampang. Kenapa? Ada yang sengaja untuk mengadu domba. Dan ketika diadu domba, kita tidak akan fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada umat. Orang yang terkena judi online
Orang yang terkena zina, orang yang terkena berbagai macam masalah tidak akan menjadi masalah yang dibahas oleh umat. Kenapa? Yang dibahas oleh umat adalah pertikaian yang tidak ada ujungnya dan tidak ada habisnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Energi kita terkuras, pekerjaan kita tidak selesai. Makanya ibu, bapak dan ibu sadar nggak? Hari ini anak muda 30 tahun ke bawah, Gen Z, itu ada 2 materi yang mereka tidak pernah peduli. Materi itu apa? 2 materi yang mereka tidak pernah peduli untuk melihat dan untuk mengakses. Di dalam satu litbang di sosial media saya membaca ada 2. Yang pertama, materi politik, mereka tidak tertarik. Yang kedua, materi tentang agama, mereka tidak tertarik. Ketika ditanyakan dalam bentuk jurnal, ditanyakan dalam bentuk wawancara, kenapa mereka tidak tertarik pada materi politik dan materi agama, mereka menggabungkan dengan satu benang merah. Kami itu tidak suka politik dan agama. Karena apa? Sama, yang ada di dalam tempat itu hanyalah pertengkaran dan pertikaian. Dan itulah yang menjadikan anak muda hari ini terkadang mereka lari ke stand up komedi, mereka lari ke Korea, mereka lari ke berbagai macam tayangan dan tontonan. Kenapa? Mereka terlalu bising melihat keributan demi keributan yang ada di dalam agamanya, dan akhirnya mereka mencari ketenangan di materi-materi yang lainnya. Ibu, analoginya gampang. Ibu kalau sering bertengkar dengan suami, kira-kira anak kita nyaman nggak di dalam rumah? Enggak. Pasti dia akan pergi ke kafe, dia akan pergi untuk memiliki hobi, dia akan pergi mancing, dia pergi sepeda, bukan karena dia suka dengan itu, tapi dia terlalu bising ketika di dalam rumah, ketika melihat teriakan demi teriakan yang tidak ada habisnya. Dan itulah yang kita dapatkan yang pertama. Makanya hari ini sedih kan? Judi online belum selesai, pinjaman online, belum lagi frustasi, depresi, begitu luar biasa mendarat dalam kehidupan umat. Dan hari ini agama tidak pernah mampu bisa hadir menjadi solusi. Mungkin kita banyak kerumunan, tapi kerumunan ini tidak pernah menjadi solusi bagi umat di dalam kehidupan. Dan itu yang kita sedihkan. Makanya saya maaf ya, kadang-kadang itu saya ngajarin anak saya itu tentang arti persaudaraan dari kecil. Dari mereka semenjak saya bawa ke masjid, dulu ketika COVID mereka sholat di rumah, kadang-kadang mereka sholat di komplek rumah saya. Komplek perumahan saya itu kadang kunut, kadang tidak kunut. Anak saya nomor 5 itu pernah nanya sama nomor 4, Bi, kenapa kalau kita dulu sholat di rumah pas ketika COVID, Abi tidak kunut, tapi kenapa ketika di masjid terkadang ada kunut? Kita sampaikan pelan-pelan. Saya terkadang mengatakan, nak, itu saudaramu walaupun terkadang pilihan bajunya tidak sama dengan pilihan bajunya Abi. Bahkan ketika kita ke Uzbek, sebelum kita pergi ke Uzbek, salah satu pelajaran yang saya sampaikan kepada beliau, saya mengatakan sama anak saya, nak, kita ke Uzbek nanti madhabnya Hanafi. Tentunya belum paham ya Hanafi ini siapa gitu, tapi saya sampaikan aja. Salah satunya nanti kalau kamu sholat, kalau ada waladhdallin, jangan mengatakan amin ya nak. Karena apa? Orang-orang Hanafi itu kalau mereka bermakmum lalu imamnya mengucapkan waladhdallin, mereka tidak ada yang mengatakan amin. Anak saya nomor 15, ya begitu. Malah saya ketika pas sholat sama dia, kelepasan saya malah ngomong amin gitu. Tapi itu saya ajarkan pertama kali. Kenapa itu menjadi penting dalam kehidupan ini? Supaya anak kita itu paham bahwasanya pertikaian itu bukan sesuatu yang dimaklumi. Kalau kita terus memaklum, ya udah maklumlah umatnya Nabi memang begini, tidak bisa. Harus ada sebuah komitmen kuat dalam kehidupan kita bahwasanya kita itu ingin memberikan suasana yang nyaman untuk setiap orang ketika mereka itu menimba ilmu. Walaupun terkadang kita menemukan ada beberapa hal yang berbeda antara kita dengan orang lain. Supaya apa? Supaya betul-betul kita paham. Kalau kita tahu bahwasanya setiap permusuhan kita yang menikmatinya adalah orang yang benci sama kita, kita tidak memberikan energi kepada mereka supaya mereka bertambah senang ketika melihat pertikaian dan permusuhan di antara kita. Dan itu yang terkadang kita harus paham yang pertama. Kenapa membicarakan tentang persaudaraan itu susah? Karena kita mendapatkan sebuah kenyataan, orang-orang yang tidak beriman itu menunggu terus dan menikmati tontonan ketika kita bertikai dan bermusuhan.
Ibu kadang malu nggak kalau ngeliat di YouTube, ustadz ini nyerang ustadz ini, nanti ini nyerang di sini. YouTube itu bisa dilihat setiap orang, Bu. Nanti yang melihat itu misalkan orang yang asalnya belajar dan tertarik agama, lalu dia melihat tayangannya, lalu di dalamnya itu ada permusuhan gitu. Kira-kira apa yang mereka akan katakan? Ini apa sih, Muslim ini nggak pernah selesai-selesai, mereka itu bertikai sampai rame aja setiap waktunya. Dan terkadang itu mengisi timeline kita ketika kita melihat tayangan sosial media, dan itu kenyataan yang pertama. Paham di sini? Jadi ada yang menikmati ketika kita bertikai, dan itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah ketika mengambil agenda tersembunyi yang mereka miliki kepada kepentingan kaum muslimin. Yang kedua, kenapa membicarakan ini menjadi sebuah materi yang sangat sulit dan sangat susah? Yang kedua, karena sesungguhnya kita berada pada satu fitnah yang sudah diisyaratkan oleh Nabi. Ibu tahu, sebelum munculnya Dajjal, Nabi itu mengatakan bahwasanya ada 3 prakondisi fitnah sebelum munculnya Dajjal. Dan dikatakan Nabi itu ada tiga fitnah. Kalau 3 fitnah ini sudah muncul, maka kita tinggal menunggu fitnah yang paling besar, dan fitnah yang paling besar itu Dajjal. Apa 3 fitnah yang disampaikan oleh Nabi sebelum munculnya Dajjal? Yang pertama, fitnatu akhlas. Fitnatu akhlas itu apa? Pertikaian, permusuhan terus terjadi di mana-mana, dan semoga kita jumpai dan kita dapatkan dimanapun kita berada, dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu menjumpai kaum muslimin saling bertikai dengan kaum muslimin yang lainnya. Itu namanya fitnatu akhlas. Ada fitnah yang kedua yang disebut dengan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu apa? Fitnah kemewahan dan kelapangan yang diberikan kepada kaum muslimin. Makanya kita menjumpai banyak negara yang asalnya mereka daratan gurun pasir menjadi kota-kota metropolitan. Dulunya daratan pasir tetapi mengeluarkan minyak yang melebihi kapasitas dan melebihi kekayaan emas. Itu namanya fitnatus sarra. Yang ketiga, dikatakan oleh Nabi ada namanya fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Fitnah yang dinamakan dengan kegelapan menyelimuti pada kehidupan, sampai akhirnya kita bingung untuk menentukan mana itu yang benar, mana itu yang salah. Kalau 3 fitnah ini sudah muncul, maka kita tinggal menunggu fitnah yang paling besar, dan fitnah yang paling besar itu fitnah Dajjal. Makanya akhirnya berat, karena Nabi sudah memprediksi. Makanya Allah merahmati yang keluar dari fitnah ini, dan ketika mereka keluar dari fitnah, mereka berusaha untuk saling bersaudara. Makanya kita memilih pendapat, silahkan pilih pendapat yang paling kuat. Tapi kalau kita memilih pendapat yang paling kuat, jangan pernah kita menyalahkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang kita pilih. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, merasa paling benar itu boleh atau tidak boleh? Merasa paling benar itu ada 2 kondisi. Ada orang yang merasa paling benar, tapi dia menyalahkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat dia, dan itu bukan pilihan saya. Ada yang kedua, ada orang yang merasa benar dengan pilihannya, tapi tidak serta-merta dan tidak secara otomatis dia menyalahkan pendapat orang lain. Maka itu yang saya pilih nomor 2. Tapi di situ kita mendapati faktor membicarakan tentang persaudaraan itu bertemu di dunia, bertetangga di surga, itu menjadi materi yang berat. Karena apa? Ini termasuk pada lingkaran fitnah yang sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa membicarakan tentang persaudaraan antara muslim itu sangatlah berat? Yang ketiga, karena setan itu sangat menikmati supaya kita saling bertikai di antara kita. Makanya Nabi mengatakan, inna syaitana qad ya'isa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Setan itu sudah putus asa untuk menjadikan patung disembah kembali di kota Mekah, tapi setan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan kita saling bertikai dan saling bermusuhan ketika kita menjadi muslim. 3 perkara inilah yang akhirnya menjadikan kita memahami betul betapa susahnya kita untuk menjadikan diri kita itu menikmati persaudaraan di antara sesama muslim, karena ada orang kafir yang membenci Islam untuk saling damai,
Yang kedua, karena ini termasuk lingkaran fitnah yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Dan yang ketiga, permusuhan itu salah satu di antara strateginya setan supaya memecah belah di antara kita. Ibu, kalau kita jadi suami istri, siapa yang menjadikan kita ingin berpisah dengan pasangan kita? Setan. Sebagaimana setan ingin memisahkan antara suami istri, setan itulah yang berusaha memisahkan saya dengan Ustaz Mundir, memisahkan saya dengan ustadz yang lain, memisahkan saya dengan ustadz yang lain. Kenapa? Tidak ada makhluk yang paling getol menjadikan muslim dengan muslim terpecah-pecah dan saling bertikai kecuali itu adalah syaitan. Yang dikatakan oleh Nabi, syaitan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan kita saling bertikai dan saling bermusuhan. Kalau kita sudah paham tiga ini, sekarang kita bahas. Sekarang Ustaz, kenapa akhirnya kita itu ketika bertemu saling bermusuhan dan saling menghujat? Maka saya sampaikan ada 4 sebab kenapa kita gampang untuk bertikai dan bermusuhan selain dari 3 faktor yang tadi kita sebutkan secara inti. Yang pertama, kita itu menjadi orang yang gampang bermusuhan itu. Yang pertama itu kenapa? Disebabkan karena ketika kita belajar agama terkadang kita tidak pernah belajar fikih dan kita tidak pernah memahami betapa luasnya fikih dalam kehidupan kita, dan kita ketika sempit memahami fikih, biasanya fikih itu yang menjadikan kita gampang bertikai ketika pilihan fikih kita berbeda. Maaf ya, saya tinggal di kota Kudus. Di Kudus dulu culture-nya masyarakat Kudus itu ada NU, ada Muhammadiyah. Ada NU, ada Muhammadiyah. Dua-duanya saudara kita. Tapi saya sangat memperhatikan sekali. Culture antara NU dan Muhammadiyah itu sangat kuat sekali sehingga akhirnya kita itu gampang di kotak-kotak. Kalau ada orang yang sholat sunut, orang yang pakai sholat subuh pakai kunut, NU. Kalau ada orang yang sholat subuh tanpa kunut, MD. Ya. Kalau ada yang membaca imam Bismillahirrahmanirrahim, jamaah di luar, NU. Tapi kalau ada imam yang langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa mengucapkan keras Bismillah, MD. Makanya maaf ya, sampai pemateri kalau diundang ke masjid itu jamaahnya itu melihat apakah ini NU atau Muhammadiyah. Kalau dia menutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU. Kalau pemateri menutup kajiannya dan tausiahnya dengan kata wallahu a'lam bishawab, MD. Ada salah satu temannya bapak itu tidak mau diketahui NU atau Muhammadiyah. Maka ketika dia mengisi masjid digabung wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab, jamaahnya bingung NU atau Muhammadiyah. Kita tentunya paham, Bu, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita, dan kita harus paham bahwasanya sebab perbedaan di antara para ulama itu banyak, walaupun tetap ya kita harus memilih pendapat yang paling kuat yang kita pelajari. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwasanya perbedaan-perbedaan para ulama itu pasti ada. Kalau kita belajar agama, lalu kita hanya belajar kepada satu frekuensi tanpa kita melihat latar belakang pendapat para ulama yang begitu banyak dalam masalah itu, akhirnya nanti kita gampang untuk menyudutkan dan gampang untuk menyalahkan orang. Dan akhirnya kerjaan kita itu apa? Kalau melihat orang itu kita melihat dan kita nyari salahnya karena tidak sama dengan pilihan kita. Akhirnya semangat kita itu mencari dan menyalahkan yang salah, dan semangatnya bukan memaklumi dan mengarahkan kepada pendapat-pendapat yang diterima oleh para ulama. Padahal maaf ya, namanya perbedaan para ulama itu tidak bisa dinafikan dalam kehidupan kita. Saya ambilkan contoh yang paling gampang supaya kita paham betapa perbedaan para ulama itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengamalkan fikih. Contoh, saya tanya, Ustaz, beliau ini tamatan Mesir, Bu. Ustadz muda beliau ini.
Silakan berdiri Ustaz. Saya tanya masalah fikih Ustaz yang common sekali. Memegang kemaluan itu batal atau tidak batal? Batal kalau tidak pakai penghalang. Beliau mengatakan batal kalau tidak pakai penghalang. Ini saya agak khawatir karena beliau ini lulusan Al-Azhar. Beliau mengatakan batal kalau tidak memakai penghalang. Ustaz pernah baca Kalau tidak pakai apa, Ustaz? tidak pakai penghalang Ustaz? Saya tanya sama antum. Ada hadis Nabi ketika Nabi itu bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa ketika Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa rajulun massa dzakarahu?" Ya Rasulullah, bagaimana ketika ada seseorang memegang kemaluannya? Apakah itu membatalkan wudu? Ayunkidul wudu? Nabi mengatakan, "La, ma yunkidul wudu, innama huwa bid'atun minka." Memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu, karena memegang kemaluan itu sebagaimana kamu memegang bagian tubuhmu yang lain, kayak megang pipi, kayak megang kuping, kayak megang kepala. Jadi tidak batal ya Nabi? Tidak batal. Hadisnya sahih. Batal atau tidak batal? Menurut Ustaz tidak batal. Terus hadis tadi. Bapak sini Pak. Bapak ini sini. Pak Yanto. Batal atau tidak batal Pak? Kalau hewan saya dari guru-guru itu batal. Tadi hadis Nabi sahih lah. Iya. Batal atau tidak batal sekarang? Saya hadis tadi Enggak ya. Dia mengatakan enggak. Enggak, Pak. Enggak. Langsung berubah dalam waktu sekarang. Bapak namanya siapa sini Pak? Bapak namanya sinten? Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Yanto mengatakan tidak batal. Dulu dia mengatakan batal. Sekarang beliau mengatakan tidak batal. Insya Allah cepatnya berubah hatinya. Oke, saya berubah juga. Betul, Pak Yanto. Antum batal atau tidak batal? Batal atau tidak batal? Kalau saya tetap batal. Tidak batal. Beliau mengatakan tidak batal. Hati-hati loh antum terhadap hadis sahih Nabi. Bapak mengatakan tidak batal? Iya. Ya, insya Allah. Pak Yanto mengatakan sekarang tidak batal. Pak Yanto, ada hadis Nabi yang lain. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya maka wajib dia berwudu. Hadisnya sahih juga. Batal atau tidak batal? Kalau ada dua hadis yang sama-sama. Saya nggak nanya ya. tentang itu. Sekarang Artinya, batal atau tidak? Saya akan milih ketetapan hati saya. Apa itu Pak? Kalau tadi kan dikatakan bahwa ibarat sesuai kita seperti memegang anggota badan yang lain. Iya. Saya memilih tidak batal gitu. Oh gitu. Ya. Hadis tadi yang mengatakan batal gimana? Ya artinya sesuai dengan keyakinan akhirnya. Oh iya, insyaallah sesuai keyakinan. Oke, silakan dulu Pak. Antum jangan duduk. Di sini kita paham Ibu. Ibu paham, Bapak mengerti? Masya Allah, ini baru masalah memegang kemaluan. Ternyata dua hadis tadi, yang pertama mengatakan apa? Tidak batal. Yang kedua mengatakan apa? Batal. Pertanyaan kita, apakah Nabi kontradiktif? Tidak mungkin. Apakah Nabi berbenturan setiap ucapannya? Oh mustahil. Nabi tidak pernah berbenturan. Loh, tadi yang pertama sahih, yang kedua sahih. Yang pertama tidak batal, yang kedua batal. Para ulama berbeda pendapat dengan 3 madhab. Di dalam kitab Ithaf Dawil Basair nanti antum cek. Pendapat yang pertama memakai madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu apa? Memilih pendapat yang paling kuat di antara riwayatnya. Beliau tadi mengatakan batal karena beliau menetapkan yang kuat hadisnya itu hadis yang kedua yang mengatakan batal. Pak Yanto memilih yang pertama karena beliau mengambil hadis yang merojihkan dan menguatkan hadis yang pertama yang mengatakan tidak batal. Tapi maaf, itu bukan satu-satunya madhab. Ada madhab yang kedua yang disebut dengan madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu apa Ustaz? Mana hadis yang datang belakangan menghapuskan hadis yang datang sebelumnya dan mereposisi hadis yang sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis yang batal itu datangnya terakhir setelah hadis yang mengatakan tidak batal. Berarti hadis yang batal ini diambil sama beliau. Itu namanya madhabun nasakh. Ada yang ketiga dong, namanya madhabul jama'.
Madhabul jama' itu digabung. Itu perkataan Imam Malik. Saya mengambil pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu apa? Madhab digabungkan. Digabungkannya gimana? Dua hadis ini digabungkan menurut sudut pandang beberapa ulama yang bergabung di dalam madhabul jama'. Gimana cara menggabungkannya? Menggabungkannya mudah kalau kita ngikutin petunjuknya ulama. Kalau kamu memegang kemaluan dengan syahwat, kata kayak tahu aja bu. Kalau kita memegang kemaluan dengan syahwat, batal. Kalau memegangnya tidak dengan syahwat, mungkin karena gatal dan lain sebagainya, maka sesungguhnya mengambil hadis yang pertama yang mengatakan tidak batal. Nah, di antara tiga madhab ini, para ulama dan kaum muslimin terpecah-pecah, bukan terpecah, terbagi. Ada yang mengambil madhab nasakh, ada yang mengambil madhabut tarjih, ada yang mengambil madhabul jama'. Orang yang mengambil madhabul jama' tidak bisa menyalahkan orang yang mengambil madhab nasakh. Orang yang mengambil madhabun nasakh tidak bisa mengambil madhabut tarjih. Sehingga yang kita lakukan terus gimana Ustaz? Ya saling menghormati. Makanya ketika kita nanti membicarakan Ustaz kalau takyat itu gerak-gerakan atau tidak, itu ada pendapat-pendapat masing-masing. Makanya ada jamaah saya di Rawamangun yang dulu pernah nanya, Ustaz kalau saya sholat di samping saya menggerak-gerakkan, saya tidak khusyuk Ustaz. Saya ngomong, ya ngapain Bapak lihat? Bapak aja ngeliatin miliknya Bapak. Kan lagi simpel. Karena artinya dua-duanya itu ada dalilnya. Makanya maaf ya, ini sedikit OOT. Ada teman saya Bapak dan Ibu, beliau mengambil pendapat menggerak-gerakkan. Pas sholat sunnah di rumah saya sama anaknya, dia lagi menggerak-gerakkan gini, dipegang sama adanya, digerak-gerakkan juga. Saya ketawa ngakak itu. Tapi disitulah kita akhirnya memahami, kadang-kadang kita harus paham menjadi penuntut ilmu supaya kita punya suasana yang enak di dalam kita bersaudara. Kita itu harus paham tentang fikih. Kalau kita belajarnya itu cuma satu tanpa kita membaca keseluruhan pada literasi, akhirnya kalimat yang mudah keluar dari lisan kita itu apa? Kamu batil, kamu salah, kamu alul bid'ah, kamu wahabi, kamu alul bid'ah, kamu wahabi. Tidak ada selesainya. Dan sekali lagi saya bingung, saya ini wahabi atau alul bid'ah? Antum alul bid'ah atau wahabi Ustaz? Saya juga bingung Ustaz. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya perbedaan para ulama itu ada. Jadi nanti kalau ibu kunut, tidak kunut, itu semuanya ada. Walaupun kita diwajibkan untuk memilih pendapat paling kuat menurut kita. Saya kalau ditanya, Ustaz kunut atau tidak kunut? Saya tidak kunut. Tapi kalau saya di belakang imam yang kunut, saya kunut. Kenapa? Ada sebuah kaidah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau saya ditanya, Ustaz itu celananya di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Saya di atas mata kaki. Bagaimana yang mereka pakai celana di atas di bawah mata kaki? Tidak apa-apa menurut Imam Nawawi kalau mereka tidak sombong. Cuma saya tidak mengambil pendapat itu. Akhirnya kehidupan kita beragama itu kan jadi nyaman. Dan melihat orang itu dengan kacamata yang lebih bijak, dan tidak melihat orang lain itu dengan kacamata hitam dan putih. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini paham perbedaan di antara para ulama. Kadang-kadang perbedaan itu muncul karena dalilnya itu tampaknya sama, tetapi cara pengambilan dalil itu dan pemahamannya beda. Contoh Ibu, dikatakan dalam satu riwayat, Nabi itu kalau habis rukuk, beliau kembali kepada posisi awal. Posisi awal itu para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan posisi awal itu sebelum sholat. Posisi awal sebelum sholat itu gimana? Lurus. Sami Allahu liman hamidah. Begini ya Bu, jangan begini. Sami Allahu liman hamidah. Jangan gitu. Tapi posisi awal itu sebenarnya sebagian para ulama, salah satunya Syafi'iyah itu mengatakan posisi awal itu sebelum sholat.
Kalau saya mengambil pendapatnya seorang ulama namanya Syekh bin Baz mengatakan posisi awal itu posisi sebelum rukuk. Posisi sebelum rukuk itu apa? Sedekah. Ya sudah, kita hormati pendapat itu, dan ketika saya sedekah tidak perlu saya ngelirik yang lurus, dan yang lurus tidak perlu ngelirik saya yang sedekah. Sami Allahu liman hamidah. Apa sih? Nah ini pelaku-pelakunya ini. Semoga ibu-ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu namanya perbedaan di antara para ulama. Makanya ketika kita belajar itu yang menjadikan kita itu harusnya mengerti. Makanya maaf, pastikan ketika kita belajar, orang yang kita ambil ilmunya itu punya literasi. Dia bisa menyampaikan kepada ibu bagaimana dalilnya, menyampaikan kepada ibu bagaimana referensinya. Kalau referensi itu sudah dihamparkan sama beliau, maka silakan mengambil pendapat yang paling kuat yang menurut hati kita datang kepada kita, dan itulah yang terbaik. Saya kalau ditanya, Ustadz, apakah Ustadz itu kalau punya istri pakai cadar atau tidak pakai cadar? Saya memilih pendapat istri saya pakai cadar, tapi saya tidak menyalahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak pakai cadar itu tidak masalah. Itu sebagaimana perkataan beberapa ulama. Cara kita itu adalah ambil pendapat yang paling kuat, berikan ruang pada hatimu untuk memahami perbedaan, supaya ketika kita memandang saudara kita, pandangan kita itu pandangan yang bijak, dan pandangannya bukan masalah hitam dan putih. Sehingga akhirnya walaupun kita terkadang bertemu dengan orang yang pilihan fikihnya itu nggak sama dengan pilihan fikih saya masih bisa tersenyum. Apakah sama semua pilihan saya dengan Ustaz Mundir? Enggak. Ada pilihan-pilihan fikih yang kita berbeda, betul atau tidak Ustaz? Ada pilihan fikih yang berbeda, culture-nya beda, culture-nya beliau orang Medan beda dengan culture-nya saya, tapi tidak menjadikan kita itu akhirnya membenturkan. Kapan masalah rumah tangga itu menjadi runyam, Bu? Kalau ibu tidak memahami perbedaan. Laki-laki, contohnya laki-laki kalau punya masalah itu diem. Kalau perempuan itu kalau ada masalah ngomong. Karena sesungguhnya perempuan itu kalau banyak masalah butuhnya apa? Toha. Kalau laki-laki enggak, Bu. Kalau laki-laki itu kalau dia punya masalah cenderung diam, menyimpan dulu. Kenapa? Karena dia itu memiliki jiwa maskulin, bahwasanya dia tidak ingin nampak remeh dan tidak ingin nampak rendah di hadapan istrinya. Makanya kalau suami sedang menyampaikan sesuatu, itu tuh enggak usah ngarahin. Jawabannya itu A, B, C. Enggak, dengerin aja. Dia cukup mendapatkan respect darimu dan tidak perlu mendapatkan komentar. Makanya maaf ya kalau ada suami ibu kok jarang cerita sama ibu, mungkin ibu terlalu banyak ngerespon setiap dia ngomong. Dia ngomong ibu salahin, dia ngomong ibu salahin, kan jadi pusing dia. Kalau ibu tidak paham perbedaan, terjadi pertengkaran atau tidak? Pertengkaran. Ibu ngomongnya banyak, terus suami kita ngomongnya dikit-dikit. Ya paham, begitulah laki-laki. Laki-laki itu kalau di luar, Bu, sudah banyak ngomong. Kadang-kadang kalau di rumah itu ya pinginnya istirahat mulutnya. Kalau kita tidak paham itu, nanti ketika pulang kita terjemahkan, suami saya nggak mau ngomong, nggak cinta lagi sama saya. Terjadi pertengkaran atau tidak? Jadi pertengkaran. Kita ini diciptakan beda. Makanya pernikahan itu 50% kecocokan, 50% itu manajemen ketidakcocokan. Karena kita tidak semuanya sama. Ibu contohnya, ibu kalau nyari barang, perempuan itu kalau ngelihat begini atau begini, lebar. Tuh Masya Allah, ini muridnya Ibu Aisyah Dahlan ya. Bahaya. Maka kalau melihat itu selalu melebar. Kalau laki-laki melihat itu lurus. Makanya sering kalau melihat barang mana gitu nggak ketemu. Saya tuh Bu kadang-kadang kalau di rumah nyari barang, saking pingin pride-nya saya cari betul supaya istri saya nggak ngomong itu loh di situ gitu. Saya cari nggak ketemu Bu emang. Giliran istri saya datang sebentar nih, loh, padahal saya sudah cek nggak ada. Itulah yang namanya kita manajemen ya, supaya kita maklumi. Jadi enak atau tidak kita? Kalau kita merumitkan hal-hal semacam itu, nggak akan ada selesainya. Sama pula antara orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Jawa sama orang Sunda itu culture-nya beda. Orang Sunda itu kalau minum teh, tehnya itu tawar, ya.
Ini anggap aja teh, karena panitia nggak menyajikan teh untuk kita. Kalau kita datang orang Sunda itu tehnya tawar atau manis? Ada orang Jawa datang ke orang Sundanya mobilnya banyak, motornya 12, ya kan, anaknya Gojek semua, mobilnya 6, rumahnya lantai sampai 7. Ketika ada orang Jawa nyicipin minumannya, tawa, nggak paham, ngomel dalam hatinya, apa ini, kaya raya, gula aja nggak punya. Padahal bukan masalah nggak punya gula, ya memang culture-nya gitu. Giliran orang Sunda datang ke orang Jawa itu kalau nyajikan teh manis atau enggak manis? Manis. Makanya orang Jawa kan manis-manis kan? Manis orang Jawa. Berapa wajah, berapa banyak wajah semanis senja menggores luka dalam samudera. Maka sesungguhnya orang Jawa itu sukanya manis-manis. Ketika manis, orang Sundanya datang ke orang Jawa, orang Jawanya cuma motor, cuma punya 1, mobil nggak punya. Ketika nyajikan teh manis, dicicipin sama orang Sunda, manis sekali. Apa pikiran orang Sunda? Baru punya gula aja sombong. Ya atau tidak? Ya atau tidak, Ibu? Kenapa ini terjadi? Menggerutu di dalam hatinya karena nggak paham culture perbedaan. Makanya para ulama itu mengatakan, ada perkataan indah dari Syekhul Islam, kalau koridornya masih koridor Ahlussunnah wal Jamaah, koridornya saling menghormati, walaupun terkadang pilihannya tidak sama dengan pilihan kamu. Saya punya teman, dia celananya di bawah mata kaki, dia mencopot jenggotnya, dia kalau melakukan beberapa istihad fikih tidak sama dengan istihad saya, tapi tidak menjadikan kita lalu ketika ketemu seakan-akan ketemu antara Persib dan Persija. Saya kalau ketemu ya baik, ngobrol, membicarakan tentang apa yang bisa kita lakukan. Kadang kita buka kitab. Saya pernah debat, Bu, panjang tentang masalah celana di atas mata kaki atau celana di bawah mata kaki. Dia menyajikan dalilnya, saya menyampaikan dalilnya. Walaupun kita tidak ketemu, tapi kita nyaman. Kenapa? Kita paham sama-sama dalilnya. Akhirnya kehidupan kita itu nyaman gitu loh. Sehingga akhirnya kita tidak perlu nanya, kamu kalau ngaji sama siapa? Sama Ustadz itu. Wah, Masya Allah, kamu saudara saya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah ya kita ketemu di masjid ini. Kalau kita ketemu sama Ustadz yang disebutkan nggak sama dengan Ustadznya. Kamu belajarnya sama siapa? Sama Ustadz ini. Moga-moga dapat hidayah. Gimana sih cara-cara kita memahami agama ini gimana gitu? Ibu-ibu kalau ketawa itu malah saya ragu, jangan-jangan ibu pelaku gitu. Semoga diampuni oleh Allah. Makanya cara kita memahami perbedaan itu yang menjadikan kita nyaman. Demi Allah, nikah itu bukan 100% kecocokan. Nggak mungkin nyari suami istri itu 100% cocok, tuh nggak mungkin. Saya sama istri punya frekuensi canda yang sama, kita punya banyak hal yang sama, benar. Tapi bagaimanapun kita membawa latar belakangnya juga beda. Cara nyari barang, cara nyikapin barang. Istri saya introvert, saya ambivert. Kadang bisa nikmatin di luar, kadang pengen di dalam rumah. Istri saya orangnya introvert. Nah kalau kita tidak memaklumi perbedaan-perbedaan itu, akhirnya apa? Akan terjadi pertengkaran. Contoh love language, cinta kasih sayang antara laki-laki dan perempuan beda. Perempuan itu biasanya love language-nya apa? Tangki kasih sayangnya itu apa? Yaitu quality time, sering diajak waktu bersama. Kadang-kadang perempuan itu kalau di dalam rumah, kalau meletakkan gelas sudah pada retak, menutup pintu sudah mulai jedar-jedar, itu bukan karena dia pengen durhaka sama suami, dia pengen keluar. Betul atau tidak, Bu? Nggak usah ngomong betul, Bu, saya tahu insya Allah betul. Saya bela. Makanya bapak harus paham, istri kita ini tawanan kita, Pak. Kemana-mana minta izin. Setelah nikah sama kita, sekalinya keluar sebentar, anaknya nyari, nelpon. Bapak sih enak, 2 bulan keluar juga nggak ditelepon sama anak. Makanya kadang-kadang istri kita itu kalau kita paham, oh istri saya itu hanya pengen diajak keluar. Ya iya, betul ini memang. Jadi akhirnya kita paham. Sama ibu itu harus paham. Tangki kasih sayangnya bapak-bapak itu simple, Bu. Act of service. Pengen ditemenin, kalau makan itu ditemenin, diservis. Pengen pergi ditemenin keluar sebentar aja.
itu terkadang itu bisa menjadikan laki-laki itu selamat dari fitnah. Kenapa? Ketika dikasih servis yang terbaik sama istrinya sebelum dia berangkat kerja. Jangan malah kadang-kadang ngomong gitu, mana sarapanku itu loh, dikresek yang plastik hitam yang karetnya 7. Jangan gitu. Memahami perbedaan itu yang menjadikan akhirnya kita bisa memiliki hati yang bersih. Paham sampai di sini? Jadi kenapa kita akhirnya susah untuk bersaudara? Satu, karena kita terlalu sering tidak memperhatikan perbedaan pendapat di antara para ulama. Paham di sini, Bu? Yang kedua, ini terakhir karena waktunya sudah mau jam 11 ini. Kenapa? Iya. Yang dua aja berarti, nggak usah bahas banyak-banyak. Yang kedua, kenapa kita itu akhirnya susah bersaudara? Kita itu terlalu memaksumkan guru dan terlalu memaksumkan ustadz. Sehingga setiap ustadz yang kita belajar seakan-akan itu nabi yang tidak mungkin salah. Lalu kita tidak mengambil sebuah celah bahwasanya guru itu tetap manusia biasa yang terkadang itu bisa salah. Kalau ibu ngaji, ibu sudah mengkultuskan saya, pasti ibu punya semangat membenci siapapun yang tidak belajar sama saya. Kalau ibu semangat yang ngaji sama Ustadz Mundir itu sudah ta'assub, mengkultuskan, maka ibu pasti membenci siapapun yang belajar tidak sama Ustadz Mundir. Itu namanya ta'assub. Ta'assub itu penyakit yang akhirnya menjadikan kita susah bersaudara. Padahal kita paham ya, sepintar-pintarnya seorang ustadz itu pasti punya kelemahan. Sepintar-pintarnya Umar Mita, sepintar-pintarnya Ustadz Mundir itu bagaimanapun ada celah kekurangan. Maka yang kita lakukan adalah kalau kita mendapati ada ustadz yang salah, maka kita tidak perlu menghujat. Kan kita tidak perlu menjadi setan yang senang ketika mendapati kesalahan saudara kita, kan? Yang senang dengan kesalahan orang itu setan. Setan itu paling senang kalau melihat ibu salah. Setan itu paling senang kalau melihat bapak salah. Jangan menjadi setan yang senang ketika melihat seorang guru itu jatuh dalam kesalahan. Selama kesalahan itu tidak disengaja, kita berikan permakluman. Ustaz, jangan memaksumkannya. Makanya Bu, saya ambilkan contoh. Ibu tahu nggak setingkat, kita ambilkan contoh yang paling nyata. Ustaz, pegang lagi mic-nya. Kita tanya Bu, masa iddah seorang wanita itu kalau hamil, masa iddahnya sampai kapan? Melahirkan. Kalau masa iddah seorang perempuan ditinggal mati suaminya, masa iddahnya kapan? 4 bulan 10 hari. Apal sekali Bu. Oh Masya Allah, Allahumma fillah wa fiha. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Maaf ya Bu, tadi mau bercanda. Maka 4 bulan 10 hari. Terus Ustaz Ali bin Abi Thalib Kenal tak? penduduk surga atau penduduk surga? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Ali, Amirul Mukminin, gimana kalau ada perempuan dia hamil, suaminya meninggal dunia, masa iddahnya gimana? Perhatikan kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada wanita hamil, suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya itu adalah diambil sisa yang paling panjang. Kalau dia baru hamil 2 bulan, masih ada berapa sisanya? 7 bulan. Ini lebih panjang daripada masa iddah meninggal dunia, karena masa iddah meninggal 4 bulan 10 hari. Yang diambil masa iddah melahirkan. Kalau dia baru 2 bulan. Jadi misalkan istrinya ngomong, bang, saya hamil lagi bang, yang ke-21. Kaget meninggal dunia. Maka sesungguhnya yang diambil kata Ali, diambil ketika dia yang paling panjang. Tapi kalau ada perempuan sudah 9 bulan tinggal menunggu HPL, meninggal dunia, maka yang diambil masa iddah itu bukan melahirkan, karena tinggal beberapa hari. Yang diambil masa iddah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Misal ada seorang suami, istri kontraksi, dijambak suaminya terlalu kencang, stroke akhirnya suami.
Maka ketika semacam itu yang diambil itu masa iddah yang lebih panjang. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Saya tanya ibu dan bapak, perkataan Ali bin Abi Thalib benar atau salah? A. Benar, B. Salah, C. Mana saya tahu Ustaz. Siapa yang mengatakan A? Siapa yang mengatakan A? Ibu A. Ibu A. A tadi apa, Bu? Benar. Benar. Siapa yang mengatakan B? B, Pak. B. Siapa yang mengatakan C? Ini sebenarnya di sini pernah ada kajian nggak sih, Ustaz? Siapa yang mengatakan A? Angkat tangan. Mengatakan A, salah. Siapa yang mengatakan B? Salah. Nggak ada. C jelas. Yang tidak mengangkat tangan semoga diampuni dosa-dosa. Ustaz, Ya. antum ngambil salah atau benar perkataan Ali bin Abi Thalib? Perkataan A insyaallah. A, benar. Benar. Beliau mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Wajar kan? Ali bin Abi Thalib penduduk surga, istrinya penduduk surga, mertuanya penduduk surga, putranya Hasan dan Husain penghulu para pemuda di surga. Kata beliau A, benar. Tapi maaf, ada sebuah hadis sahih. Pak B tak B. Ada hadis. Ibu, kalau ibu mau menikahkan putrinya sama dia, mikir 2 kali. Maka ibu, saya ambilkan contoh. Ibu, ada sebuah hadis sahih. Hadis sahihnya itu ada seorang perempuan, Bu. Suaminya baru meninggal dunia. Setelah itu dalam hitungan hari dia melahirkan. Karena wanita ini wanita soleha, memiliki fisik yang rupawan gitu. Langsung ketika dia melahirkan, ada sahabat mengetuk pintu rumahnya. Masya Allah, gentle. Kok nggak pakai WhatsApp, Ustaz? Belum ada. Mengetuk pintunya dan mengatakan, aku lamar engkau menjadi istriku. Perempuan itu di dalam rumah, dalam hadis tersebut menjerit, kamu melamar aku? Aku ini baru saja meninggal suamiku, baru hitungan hari, kuburannya aja belum kering. Itu tambahan dari saya. Dia baru meninggal beberapa hari, kamu sudah melamarku. Laki-laki tersebut di depan rumah ini lalu berkata, betul, suamimu telah meninggal dunia. Kan aku kenal suamimu, tapi kan kamu baru melahirkan. Innaki wada'ti min hamlik. Kamu baru saja melahirkan kan? Anakmu sudah lahir? Iya. Kalau anakmu sudah lahir, berarti kamu sudah bisa dilamar sama siapapun. Dan akulah yang melamarmu. Maka ketika dilamar oleh beliau, maka perempuan ini, Bu, Masya Allah, dia tahu ini laki-laki tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Bahasa iya, biasa aja. Maka akhirnya perempuan itu mengatakan, lanahkum hatta nahkum ali Rasulillah. Kita tidak bisa menghakimi masalah yang kamu sampaikan kepadaku sampai aku tanya kepada Nabi. Tanyalah beliau kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau tahu suamiku baru meninggal beberapa hari yang lalu. Iya, aku baru saja melahirkan, selamat berkah untuk kelahiranmu. Tapi ada laki-laki yang melamarku ya Rasulullah. Kata Nabi, terima kalau kamu ridho. In raditi, in syi'ti, iqbal. Kalau kamu mau, terima. Kalau kamu nggak mau, tidak terima. Lalu perempuan itu segera menyanggah. Tapi kan suami saya baru saja meninggal dunia. Ya Rasulullah, sesungguhnya iddahmu tidak dihitung dari suamimu, tapi iddahmu itu dihitung ketika kamu melahirkan. Sekarang saya tanya, perkataan Ali salah atau benar? Benar ya. Berubah. Perkataan Ali salah, tapi salahnya Ali bin Abi Thalib itu tidak mengeluarkan beliau dari seorang ulama para sahabat. Salahnya mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh dalam agama kayak Ali, salahnya dapat 1, benarnya dapat 2 pahala. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib tahu hadis itu, kira-kira Ali bin Abi Thalib akan menghukumi nggak sebagaimana yang dihukumi Nabi? Pasti. Kenapa Ali bin Abi Thalib menghukumi yang sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dihukumi oleh Rasulullah? Karena Ali tidak tahu ketika hadis itu
ditanyakan kepada Nabi. Kalau setingkat Ali saja punya celah, ada satu hadis yang tidak beliau ketahui, loh apalagi kita hari ini dan ulama kita. Makanya kalau kita belajar, tapi tidak usah memaksumkan. Seakan-akan kalau sudah belajar sama Ustaz Umar Mita, seakan-akan belajar sama Nabi. Tidak boleh. Seakan-akan ketika engkau telah menetapkan Ustaz itu, ketika kamu gandrung, tidak apa-apa, kamu senang. Tapi ketika kamu senang, kamu nyalahkan Ustaz lain, itu yang tidak boleh. Kalau setingkat Ali saja, ternyata Ali bisa salah tanpa memberikan aib untuk beliau, karena beliau tetap penduduk surga yang kita cintai. Tapi itu menunjukkan kepada kita tidak ada yang maksum. Yang maksum itu Rasulullah, dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Akhirnya kita itu enak. Oh mungkin Ustadz saya benar tapi ada yang kurang, mungkin Ustadzmu mungkin ada yang kurang tapi kemungkinan ada yang benar. Kayak perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan qauluka shawab yahtamilul khata wa qauli shawab yahtamilul khata, qauluka khata yahtamilul shawab. Imam Syafi'i itu mengatakan perkataanku itu benar tapi ada kemungkinan untuk salah, perkataanmu itu salah tapi ada kemungkinan untuk benar. Akhirnya enak. Saya ambilkan contoh lagi, Bu. Saya tanya kepada ibu, perempuan itu boleh nggak nikah tanpa wali? Hah? Wali hakim atau wali kelas? Perempuan nikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh, angkat tangan. Nah, ini agak banyak ya. Oke, nggak boleh ya Bu? Sepakat? Nggak boleh? Anang, saya nggak tanya antum, Ustaz, saya udah kapok, antum duduk aja. Menikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Sepakat ya di sini? Oke. Ibu tahu Imam Abu Hanifah tahu? Tahu? Tahu. Tahu lah. Nggak mengenal tapi tahu. Imam Abu Hanifah itu ulama besar yang diakui keilmuannya oleh Imam Malik. Paham di sini? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Paham ini sanadnya ini? Yang satu masa dengan Imam Malik itu Imam Abu Hanifah, walaupun Imam Abu Hanifah meninggal lebih dulu, tapi dihormati sama Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah, tinggalnya di daerah Irak, Bu. Pernah beliau ditanya, wahai ulama kami, boleh nggak perempuan menikah tanpa wali? Jawaban Imam Abu Hanifah, lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fima liha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi adatiha. Perkataan Imam Abu Hanifah ini, lalu beliau mengatakan perempuan itu boleh mengelola hartanya tanpa wali, maka dia boleh mengelola kehormatannya tanpa wali. Boleh nggak perempuan jual beli rumah harga 3 miliar? Boleh. Tanpa wali? Tanpa wali. Dari situlah Imam Abu Hanifah mengatakan nikah tanpa wali boleh. Pertanyaan saya, Imam Abu Hanifah benar atau salah? Siapa tadi mengatakan benar? Ibu mengatakan benar? Salah. Siapa yang mengatakan benar? Imam Abu Hanifah. Salah atau benar? Udah mulai ragu-ragu. Mau sholat istikharah dulu? Salah atau benar, Pak? Salah. Loh, kok salah, Ustaz? Iya, karena ada hadis Nabi yang mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batilun. Perempuan mana saja yang dia menikah tanpa wali, pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Loh, lah kenapa Imam Abu Hanifah memutuskan pendapat itu tidak melihat dan tidak sama dengan pendapat Nabi? Sebentar, jangan buru-buru menyesatkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak mengambil pendapat itu memiliki latar belakang dan histori. Imam Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Ibu tahu dan Bapak tahu, Kufah itu tempatnya para pemalsu hadis. Jadi di Kufah itu pemalsu hadisnya banyak. Makanya itu disebut daerah fitnah. Ketika Imam Abu Hanifah itu tahu bahwasanya di sekitarnya ini banyak pemalsu hadis, itulah yang menjadikan Imam Abu Hanifah kalau memilih pendapat itu, kalau tidak didapatkan hadisnya, maka dia menggunakan kias atau menggunakan logika. Makanya tadi dikias, kalau perempuan boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola kehormatannya tanpa wali.
Misal Imam Abu Hanifah mengetahui hadis Nabi tadi bahwasanya itu hadis sahih, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi atin wa niha fa nikahuha batilun. Kira-kira Imam Abu Hanifah memilih pendapat itu atau memilih pendapatnya sendiri? Pasti memilih pendapat itu. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak tahu tentang hadis itu? Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Kalaulah Imam Abu Hanifah, kalaulah Ali bin Abi Thalib bisa jatuh di dalam kekurangan, lu apalagi ustadzmu, Ustadz Jabodetabek, apalagi Ustadz Umar Mita cuma Bekasi Barat, daerah Pekayon kanan dikit. Bisa gitu. Akhirnya menjadikan kita ketika mempelajari agama ini tuh menjadi lapang, nyaman, tanpa kita bermaksud untuk gampang menyalahkan orang. Tapi ingat ya, kalau memang yang salah ya salah. Kalau memang tidak ada pendapat ya kita katakan tidak ada pendapat. Tapi maaf, kalau memang itu di situ ada pendapat para ulama, hormati. Karena begitulah cara kita supaya kita tetap saling bersaudara, supaya kita bertemu di dunia, bertetangga di surga. Ibu, orang yang ada di sekitar kita itulah orang yang kita harapkan menyolati kita kalau kita meninggal dunia. Ibu misalkan meninggal dunia yang tengah, jangan yang tengah lah, yang sombong. Kalau ada di antara ibu meninggal dunia, lalu orang di sekitar ibu mencintai ibu, walaupun mungkin pendapatnya tidak sama dengan pendapat ibu, lalu mereka sholat jenazah, lalu mereka yang mendoakan, dan jumlah mereka 40. Bukankah ibu gembira mendapatkan syafaat dari 40 orang yang menyolati ibu? Dan tidak ada orang yang menyakiti kita nanti dan menggugat kita di hadapan Allah gara-gara kita pernah menuduhnya macam-macam. Ya, kita ini sekarang semakin banyak kita menjaga diri kita untuk memberikan keselamatan orang, semakin menggampangkan orang itu akan datang untuk menyolatin kita ketika kita wafat. Makanya Masya Allah itu, inilah yang menjadikan kita belajar, tapi kita membuka diri. Tidak usah ikut-ikutan narasi Wahabi alul bid'ah, Wahabi alul bid'ah, Wahabi alul bid'ah. Udahlah, capek. Dan anak-anak kita juga capek. Nanti anak kita nanya, Wahabi itu apa sih, Mak? Ya Wahabi. Alul bid'ah itu apa sih, Mak? Ya alul bid'ah. Gak selesai. Kecuali memang perkara-perkara yang jelas munkar. Nah, tentunya kita butuh tegas untuk mengatakan ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Dan itulah yang kita bahas. Masih banyak lainnya, tapi kalau kita bahas, kasihanilah saya. Dari TV sudah menyampaikan banyak kasihan. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kalau tidak ada jangan diada-adakan. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, waktu sudah habis. Oh ya sudah. Kalau tidak ada nggak usah dipaksa ada Ibu. Alhamdulillah. Berarti kalau tidak ada saya khusnudon semuanya ini paham sekali insya Allah. Ya. Oh Ibu pertanyaan. Satu aja. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Iya, iya. Apa? Ya. 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 Apa? Ya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau ada sumber-sumber fitnah yang datang pada kehidupan kita sebenarnya begini. Yang pertama, kita mengklarifikasi kepada siapapun yang membutuhkan klarifikasi itu. Tapi yang kedua, terkadang diam supaya Allah memberikan pertolongan melalui waktu yang nanti akan terlihat di masa mendatang. Itu juga merupakan bagian dari kesabaran. Saya pernah ngelewatin satu masa Ibu, bahwasanya ketika fitnah terjadi maka tidak perlu saya merespon secara berlebihan. Yang saya lakukan adalah diam, membiarkan orang-orang yang nanti baik untuk datang mengklarifikasi, dan orang yang tidak mau mengklarifikasi, saya tidak perlu repot untuk memaksakan diri saya untuk mengklarifikasi kepada dirinya. Dan akhirnya alhamdulillah yang saya syukuri, seiring dengan waktu akhirnya saya mendapatkan bahwasanya waktu itu merupakan bagian dari pertolongan Allah untuk kita. Tidak semua yang kita harapkan terjadi hari ini, tapi terkadang apa yang kita harapkan diberikan manis oleh Allah pada masa dan waktu yang tepat dan kondisi yang lebih baik. Sabar sama keluarga itu termasuk kesabaran yang bernilai pahala sangat besar di dalam kehidupan agama. Amin insyaallah. Saya kira pertanyaan beliau mewakili 23 pertanyaan yang lainnya. Mari kita akhiri kajian kita. Afan tangkir. Ustadz mau bertanya, mengapa kita memuliakan tetangga? Karena sesungguhnya tetangga itu bagaimanapun mereka hambanya Allah. Dan orang yang paling kita panggil pertama kali ketika kita lagi ada masalah, ketika tetangga, ketika saudara kita belum bisa datang, itu ya tetangga kita. Makanya maaf ya Ibu, ada sebuah kaidah yang Ibu harus paham. Al-jaru qablad dari. Pilihlah tetanggamu lebih dulu sebelum kamu memilih rumahmu. Karena apa? Kemuliaan kita memilih tetangga ketika tetangga itu sholih, itu menjadikan kita di dalam berumah tangga itu nyaman. Yang paling tidak nyaman itu kalau kita punya tetangga yang ternyata tidak cocok dengan kita, akhirnya tidak nyaman. Makanya para ulama dulu kalau mereka memilih rumah, memilih dulu tetangganya. Siapa tetangganya baru memilih rumah. Jangan dibalik, milih rumah dulu baru milih tetangga, tidak bisa. Kalau ibu tahu ini wah tetangganya baik-baik, ibu pilih rumah di situ. Dan itulah yang dikenal dengan sebuah kaidah al-jaru qablad dari. Allah a'lam bishawab. Maaf tangkir. Satu aja ya Pak, langsung singkat pada pertanyaan. Sampai duhur kayaknya. Aduh. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya Pak. Maaf Ustaz. Nggih. Jadi sebenarnya ada orang belajar dari agama Islam selama 20 tahun. Iya. Tapi selama 18 tahun itu belajar agama. Sisanya 2 tahun tapi tidak lain. Iya. Ada yang saya maksud. Iya. Abdullah bin Mubarak itu Pak yang Bapak tanya, cuma Bapak kurang tepat menyebutkan tahunnya. Abdullah bin Mubarak itu berkata, ta'alamtul adab isyrina sanatan wa ta'alamtul ilma asyratu sanawat. Maka sesungguhnya kata Abdullah bin Mubarak, saya ini belajar adab itu selama 20 tahun dan saya belajar ilmu itu 10 tahun. Porsi waktu beliau ketika mempelajari adab lebih banyak daripada porsi ketika beliau mempelajari ilmu. Karena apa? Adab itu kaidah pertama dalam kehidupan ketika kita memiliki bekal bermuamalah Pak. Jadi perkataan itu benar, perkataan itu diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini bukan berarti nanti kita menafikan ilmu, penting kita harus paham. Sunnah ilmu tanpa adab itu rusak. Karena apa? Amal tanpa adab itu maka sesungguhnya buruknya amal itu merusak amal ibadah kita. Tapi adab tanpa ilmu buntung, karena kita tidak bisa hanya masuk surga dengan modal adab tapi tidak paham ilmu dan petunjuk tauhid dan sunnah. Kedua-duanya saling bergandengan. Adab dan ilmu itu kayak celana dengan baju. Adab dan ilmu itu sebagaimana jendela dengan rumah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Barakallahu fiik. Saya kira begitu, karena sesungguhnya semoga Allah menganugerahkan kepada kita keberkahan pada hati kita insya Allah. Mari sejenak kita berdoa, semoga doa kita bisa memberikan keberkahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau cintamu, cinta di antara orang-orang yang mencintaimu, yang mereka mencintai kami, menjadi energi kami di dalam melakukan penghambaan kepadamu, dan amalan yang paling Engkau cintai yang mendekatkan kami kepada cintamu ketika kami dimudahkan untuk beramal. Ya Allah, sesungguhnya hajat kami kepada ampunanmu dan rahmatmu lebih besar daripada semua hajat kami kepada makan dan minum. Ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Jadikanlah setiap dosa, setiap maksiat yang kami lakukan karena kami melupakan hamba yang bodoh, Engkau berikan ampunan, Engkau berikan rahmat, karena sesungguhnya rahmatmu mengalahkan murkamu ya Allah. Bukankah Engkau Zat yang maha ghafur, bukankah Engkau Zat yang maha ghaffar ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami, supaya setiap kesalahan kami tidak berujung pada setiap musibah dan kesialan yang kami jumpai di masa mendatang. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang Engkau rahmati dan Engkau berkahi, menjadi keluarga yang bertemu di dunia, menjadi keluarga yang berjumpa di atas dipan-dipan di surga. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan yang merupakan sahabat kami ya Allah. Mendapatkan jodoh itu takdir, mendapatkan pasangan cita rasa sahabat itu merupakan karunia dan merupakan anugerah. Janganlah Engkau haramkan pasangan kami untuk menjadi tempat yang ternyaman pada kehidupan kami. Jadikanlah kami rumah baginya dan jadikanlah baginya rumah bagi kami dalam kehidupan ini ya Allah. Sesungguhnya kami memohon supaya kami mendapatkan pasangan cita rasa sahabat, supaya kami tidak perlu melirik yang haram, supaya kami tidak perlu melirik yang Engkau murkai, supaya kami tercukupi dengan perkara yang halal ketika Engkau berikan kenikmatan kami di dalam bersandar gurau pada keluarga yang Engkau rahmati. Ya Allah, sesungguhnya zaman ini sudah semakin berat. Lindungilah anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami yang akan menjadi tongkat bagi kami ketika kami tua, anak-anak kami yang akan kelak melanjutkan estafet kebaikan amal soleh kami, anak-anak kami yang senantiasa akan mendoakan kami sepanjang usia mereka, dan anak-anak kami yang kami harapkan menjadi sebab syafaat dalam kehidupan kelak akhirat kami. Lindungilah mereka ya Allah, ampunilah dosa mereka, sucikanlah jiwa mereka, jagalah kemaluan mereka, jagalah pikiran mereka, dan jagalah hati mereka, supaya pikiran, hati, dan jiwa mereka di atas agama yang hanif, di atas akidah yang lurus, di atas sunnah nabawiyah yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Jagalah mereka dari segala macam kerusakan. Ampunilah kedua orang tua kami, rahmatilah setiap muslim dimanapun mereka berada. Rahmatilah setiap hamba-hambamu ya Allah yang melakukan dosa besar kecuali Engkau mengampuninya. Jadikanlah setiap umatnya Rasulullah yang menyimpang kembali kepada jalan sunnah Nabi-Mu, dan jadikanlah hati kami rahmat kepada sesama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu dan bapak, kalau ada murid dan guru keluar bareng, biasanya yang keluar dulu gurunya atau muridnya? Saya gurunya. Jadi saya keluar dulu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.